There has been a nuclear accident in the Soviet Union, and the Soviets have admitted that it happened. The Soviet version is this. One of the atomic reactors at the Chernobyl atomic power plant near the city of Kiev was damaged, and there is speculation in Moscow that people were injured and may have died. Berita ini diterbitkan pada tahun 1986, beberapa hari setelah tragedi yang memilukan bagi beberapa negara di kawasan Eropa kala itu. Tepatnya pada tanggal 26 April 1986, meledaknya reaktor pembangkit listrik tenaga nuklir Chernobyl. Untuk mengetahui penyebabnya, kita akan kembali ke tahun 1986. Tercatat dalam sejarah, pada tahun ini terjadi tragedi kecelakaan nuklir terbesar sepanjang sejarah dunia hingga saat ini. Dan kalian bisa bayangkan bahwa tragedi ini melepaskan radiasi yang tingkat radiasinya mencapai 400 kali lebih banyak dari bom atom yang dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki, hingga melepaskan debu partikel radioaktif ke atmosfer secara meluas, hingga menutupi sebagian kawasan Eropa. Chernobyl terletak di Ukraina Utara, sekitar 80 mil di utara Kiev, dan kota yang terkena dampak paling parah adalah kota kecil Pripyat, yang dibangun beberapa mil dari lokasi pembangkit listrik tenaga nuklir untuk para pekerja dan keluarga mereka. Pembangunan pembangkit listrik Chernobyl dimulai pada tahun 1977, ketika negara itu masih menjadi bagian Uni Soviet. Pada tahun 1983, 4 reaktor telah selesai, dan penambahan 2 reaktor lagi yang akan direncanakan dibangun pada tahun-tahun berikutnya. Pukul 1:23 dini hari pada tanggal 26 April 1986 diadakan latihan rutin untuk menguji keamanan. Apakah sistem pendinginan air darurat akan bekerja selama pemadaman listrik reaktor RBMK. Pengujian ini tidak dikoordinasikan dengan baik antara penanggung jawab operasional reaktor 4 dengan otoritas penanggung jawab keamanan pembangkit listrik. Dalam hitungan detik, reaksi yang tidak terkendali menyebabkan tekanan menumpuk di reaktor nomor 4 yang membuat inti reaktor menjadi panas dan meledak, hingga melemparkan grafit dan puing-puing radioaktif yang terbakar. Леонид Алексеевич, алло, Припять, 3 и 4 блок горит крыша в результате аварии взрыва. Уверен, давай. Так уже подтвердили? Не подтвердили, авария там произошла у них. Это диспетчер Припяти сказала. Пожарная охрана. Алло, Иванков? Да. Значит, вы выезжаете в Припять? Алло? Да, я слышу. На атомную станцию выезжаете. Там 3 и 4 блок горит крыша. Beberapa menit kemudian, pemadam kebakaran pun tiba di tempat kejadian. Dan mereka yang memadamkan api pergi tanpa alat pelindung radiasi. 28 di antara mereka meninggal karena sindrom radiasi akut beberapa minggu setelah kejadian. Hingga detik ini, pakaian para pemadam kebakaran tersebut masih ada di ruang bawah tanah rumah sakit di Pripyat dan masih memiliki tingkat radiasi yang sangat tinggi. Pada tanggal 26 April sore hari, pemerintah Soviet telah mengerahkan pasukannya untuk membantu memadamkan kobaran api. Beberapa material dijatuhkan dari atap dengan menyekop puing-puing dan menyemprotkan air ke reaktor yang terbuka,
agar tetap dingin. Сделай крепкий завал. Аккуратно, аккуратно. Аккуратно, так. Saat melakukannya, para pekerja dijemput setiap beberapa detik untuk meminimalkan paparan radiasi terhadap mereka. Diperlukan waktu hampir 2 minggu untuk memadamkan semua api dengan menggunakan pasir, timah, dan nitrogen. Pada hari kecelakaan, masyarakat Pripyat menjalani rutinitasnya seperti biasa, yang artinya tidak adanya kesigapan pemerintah Soviet di kala itu. The school was closed, and I didn't understand why. There was no announcement that there was no school. The government gave us no information, nothing on the radio or TV, only rumors. Some said there was a malfunction. Some said there was an explosion, a fire. Di sini terlihat begitu tingginya ego petinggi Uni Soviet untuk menutupi tragedi ini. Padahal radiasi dari debu yang berjatuhan mengancam keselamatan penduduknya sendiri. Keesokan harinya, pada tanggal 27 April, pemerintah Soviet mulai mengevakuasi 50.000 penduduk Pripyat. Внимание, внимание! Внимание, внимание! Внимание, внимание! Уважаемые товарищи, городской совет народных депутатов сообщает, что в связи с аварией на Чернобыльской атомной электростанции в городе Припяти складывается неблагоприятная радиационная обстановка. Партийными и советскими органами, воинскими частями принимаются необходимые меры. Однако, с целью обеспечения полной безопасности людей и в первую очередь детей возникает необходимость провести временную эвакуацию жителей города в пункты Киевской области. Для этого каждому жилому дому сегодня, 27 апреля, начиная с 14:00 часов, будут поданы автобусы в сопровождении работников милиции и представителей горисполкома. Рекомендуется с собой взять документы, крайне необходимые вещи, а также, на первый случай, продукты питания. Руководителями предприятий и учреждений определен круг работников, которые остаются на месте для обеспечения нормального функционирования города. Все жилые дома на период эвакуации будут заняться работниками милиции. Товарищи, временно оставляя свое жилье, не забудьте, пожалуйста, закрыть окна, выключить электрические и газовые приборы, перекрыть водопроводные краны. Просим соблюдать спокойствие, организованность и порядок при проведении временной эвакуации. Pemerintahan Soviet membutuhkan beberapa hari untuk memberitahu masyarakat internasional bahwa bencana itu telah terjadi. Tidak adanya pengumuman resmi hingga para pemimpin Swedia menuntut kejelasan ketika operator pembangkit listrik tenaga nuklir di Stockholm mencatat tingkat radiasi yang luar biasa tinggi di dekat pembangkit mereka. In Sweden, about 600 people were evacuated from a nuclear plant north of Stockholm. Authorities there thought at first the radiation levels must be coming from a leak in their own reactor. Mereka terpaksa untuk mengungkapkan kebohongan mereka. Akhirnya Kremlin melaporkan bahwa telah terjadi kecelakaan di Chernobyl. It took a full 18 days before the Soviet leader Mikhail Gorbachev made any public pronouncement on the nuclear disaster at Chernobyl.
Today on Soviet television, Mr. Gorbachev said the accident has deeply affected the Soviet people and, as he put it, disturbed world opinion. He told his fellow countrymen that the worst is now behind them. Добрый вечер, товарищи. We were recently stricken by a disaster, the Chernobyl nuclear power accident. It deeply affected the Soviet people and disturbed world opinion. It was possible to limit the damage thanks to the bravery and expertise of our people and their devotion to duty. What we were up against was a vast accumulation of lies, unscrupulous and malicious in the extreme. Di balik ketidaksigapan dari pemerintahan Soviet, namun dunia berterima kasih kepada ilmuwan yang membantu dalam mengurangi dampak kecelakaan ini, yaitu kepada Valery Legasov. Valery Legasov adalah kimiawan anorganik dan anggota Akademi Ilmu Pengetahuan Uni Soviet. Ia dikenal sebagai Kepala Komisi Penyelidikan Bencana Chernobyl. Ketika bencana Chernobyl terjadi tanggal 26 April 1986, Legasov menjabat sebagai Wakil Direktur Institut Tenaga Atom Kurchatov. Perannya sangat penting, khususnya untuk mencari tahu penyebab bencana dan memitigasi dampaknya. Ia mengambil sejumlah keputusan penting agar kecelakaan serupa tidak terulang kembali dan menyampaikan situasi bencana kepada pemerintahan Soviet. Bahkan, ia juga bersikeras meminta agar seluruh penduduk Pripyat dievakuasi saat itu. Saat peringatan 2 tahun peristiwa Chernobyl, Legasov ditemukan gantung diri dan diyakini meninggalkan rekaman penting tentang peristiwa Chernobyl. Dalam rekamannya, beliau mengatakan baik secara mental maupun fisik, ia merasakan niat buruk dari rekan-rekannya dan tertekan oleh kurangnya inisiatif untuk mencegah lebih banyak bencana seperti Chernobyl di masa depan. 8 tahun setelah aksi bunuh dirinya, pada tahun 1996 barulah Legasov menerima gelar kehormatan Anumerta Pahlawan Federasi Rusia atas keberanian dan kepahlawanan yang ditunjukkan dalam penyelidikan terhadap bencana ini, yang diberikan oleh Presiden Boris Yeltsin. Kita tidak pernah tahu dengan pasti jumlah korban di Chernobyl. Diperkirakan 4.000 hingga 93.000 meninggal. Karena berdasarkan laporan resmi Soviet yang tidak berubah dari tahun 1987, yaitu 31 jiwa. Wilayah terkontaminasi di Ukraina dan Belarus dikenal sebagai zona eksklusi, meliputi 2.600 km persegi. Sekitar 300.000 orang pindah dari rumah mereka di zona ini. Mereka diberitahu ini hanya sementara, tetapi mereka masih dilarang untuk kembali hingga saat ini. Sementara pemerintahan memasukkan 600.000 orang untuk mengabdi agar menjalani wajib militer di wilayah tersebut. Walau banyak kematian terjadi dan penyakit yang ditimbulkan oleh radiasi, pemerintah Soviet tidak memiliki catatan resmi tentang takdir mereka. Saat ini, manusia dari manapun tidak diharapkan untuk mengisi kembali daerah itu dalam waktu dekat. Pihak berwenang Ukraina mengatakan tidak akan aman bagi orang untuk tinggal di zona pengecualian Chernobyl selama lebih dari 24.000 tahun. Pembahasan kali ini membuat kita tahu tentang tragedi yang menggemparkan dunia dan menjadi kecelakaan reaktor nuklir terbesar sepanjang sejarah dunia. Berikut kutipan yang bagus dari mini series dari HBO, yaitu dengan judul Chernobyl. To be a scientist is to be naive. We are so focused on our search for truth, we fail to consider how few actually want us to find it. But it is always there, whether we see it or not, whether we choose to or not. The truth doesn't care about our needs or wants. It doesn't care about our governments, our ideologies, our religions. It will lie in wait for all time. And this, at last, is the gift of Chernobyl.
Where I once would fear the cost of truth, now I only ask, what is the cost of lies?